Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu di pertemuan terakhir ya, kuliah pengantar sintesis anorganik. Jadi materi akan kita selesaikan hari ini pada pertemuan ini. Nah, kemarin sudah saya sampaikan tentang materi sintesis pada temperatur tinggi, dan hari ini akan saya jelaskan tentang sintesis pada temperatur rendah. Oke, kemarin sampai ya, jadi disebut dengan sintesis pada temperatur tinggi atau rendah. Tentunya ini parameter tidak hanya temperatur sebenarnya diperhatikan, cuman yang utama untuk pembentukan suatu material itu dipengaruhi oleh temperatur. Nah, jadi kalau kita lihat untuk temperatur yang rendah, jadi ada beberapa reaksi zat padat yang dilakukan pada suhu lebih rendah, bahkan suhu kamar, tidak perlu pemanasan. Bahkan itu sudah bisa bereaksi. Kemudian sintesis pada suhu rendah itu dilakukan dengan modifikasi struktur material. Jadi gini, ada beberapa kelemahan antara temperatur tinggi dan rendah. Kalau tinggi tadi ya pasti dia prinsipnya dia langsung memanfaatkan suatu lelehan ya, sehingga dia menjadi campuran. Kemudian kalau temperatur rendah ini biasanya karena dia membutuhkan suhu rendah, dia butuh zat lain untuk memodifikasi struktur material yang diinginkan. Seperti reaksi-reaksi interkalasi atau insersi atau penyisipan, yaitu ion atau molekul yang ditambahkan pada senyawa sehingga struktur dasar padatannya berubah. Nah, ini yang biasa terjadi pada senyawa-senyawa yang membutuhkan modifikasi material. Nah, apa itu interkalasi? Ya, jadi interkalasi dalam lapisan struktur itu merupakan penyisipan. Jadi ibarat kita ada struktur, kita sisipkan suatu ion, ya, prosesnya itu disebut dengan interkalasi. Ion atau molekul gas atau tamu, ya, atau molekul X biasanya ke dalam molekul host yang molekul awalnya, struktur awalnya. Dalam struktur bisa 1, 2 atau 3 dimensi. Nah, contoh misalnya insersi litium ke dalam lapisan titanium sulfida yang membentuk TiX ya, TiS2. X ini bisa 0 hingga kurang lebih atau sama dengan 1. Kemudian pengelompokan utama kisi host ya, host lattice maksud saya. Itu didasarkan pada sifat dimensional dan sifat elektroniknya. Nah, ini ada contoh paper yang melakukan interkalasi. Biasanya interkalasi ini dilakukan pada senyawa yang memiliki layer, ya. Senyawa memiliki lapisan, ya, seperti kaolin. Kaolin itu punya layer. Kemudian ini untuk contoh yang titanium karbida ya. Nah, oke. Saya jelaskan dulu sebentar tentang riset ini. Jadi riset ini menjelaskan tentang bagaimana mengontrol interlayer tadi pada struktur 2 dimensi dari titanium karbida dengan menghilangkan uranium, ya, gitu ya. Nah, kemudian yang dilihat karakteristiknya ya dengan analisis. Kalau yang kita lihat ini adalah pakai ini ya, kinetika absorpsi ya. Kemudian ini pakai XRD yang C ini. Kemudian yang D ini ilustrasi saja ya. Jadi ilustrasi kemampuan sorption uranium ya melalui mekanisme hidrasi ya. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau yang hidrasi ini istilahnya sudah menghilangkan molekul airnya, kemudian ini pengeringan. Sorption-nya ini, nah ini yang kuning ini yang mengambil uranium ya. Ini for highly efficient uranium removal.
Oh, ternyata uranium yang ditambahkan. Sorry. Oke. Sorry, bukan uranium yang dihilangkan karena senyawa awalnya kan titanium karbida ya, tidak ada uranium. Jadi dia menambahkan improvement ya, uranium pergerakan ke antar layernya tadi. Nah, ini kalau yang sorption hydrate ini lebih banyak uranium yang masuk ya. Kemudian yang dry itu lebih sedikit ya. Nah, insersi senyawa oksida logam itu melibatkan molekul besar dengan cara melibatkan lapisan untuk menghasilkan ruangan yang cukup untuk insersi. Ion-ion yang sangat kecil seperti litium ya dapat disisipkan ke dalam struktur 3 dimensi seperti oksida. Contoh, misal litium disisipkan pada MnO2 menghasilkan litium manganat ya, LiMnO4. Biasanya karakter-karakter ini untuk ion-ion yang kecil ya, untuk yang strukturnya 3 dimensi. Itu ion-ion yang ukuran kecil itu biasanya dipakai sebagai senyawa insersi untuk masuk ke dalam molekul host tadi. Nah, jadi saya jelaskan dengan riset yang lain lagi tentang sintesis pada temperatur rendah. Jadi gini, dikatakan temperatur rendah itu pada suhu berapa? Nah, kemarin kita sudah bahas temperatur tinggi itu lebih dari 300 derajat. Nah, temperatur rendah itu biasanya cenderungnya pada dari suhu kamar ya, hingga biasanya suhu di atas 150. Di bawah 200 ya. Jadi tergantung reaksinya juga. Ada juga yang pada suhu 150 itu juga bisa terjadi suhu tinggi itu tadi. Banyak faktor. Nah, ini adalah riset waktu saya S2 ya. Dan ini juga tesis saya. Jadi saya melakukan dan ini udah dipublish di Advanced Powder Technology ya, bersama rekan-rekan lab saya kemarin di ITB. Nah, ini saya coba melakukan sintesis zeolite. Zeolite saya rasa tidak ada di bangka ini ya. Zeolite ini material silika alumina, tapi dia memiliki framework ya, memiliki kerangka, memiliki beda dengan struktur layer seperti kaolin. Kemudian saya coba melakukan sintesnya ini di bawah 100 derajat. Nah, apa yang terjadi? Dan prekursor yang saya gunakan itu adalah prekursor silika dari alam, yaitu sekam padi. Nah, saya amati bahwa sekam padi punya kandungan silika yang cukup besar sehingga dia berpotensi dapat menjadi senyawa substitusi ya pada sintesis zeolite. Nah, zeolite banyak jenisnya ini. Saya ambil yang satu framework zeolite yaitu ZSF5. Kemudian saya coba karakteristik, saya sintesis ini, saya bandingkan dengan menggunakan silika sekam padi dan silika komersil. Nah, saya mereaksikan sintesisnya itu pada botol polipropilen ini karena dia tahan pada asam atau basa dan kemudian dia bisa sampai suhu 150 di open. Tapi saya coba dia sintesis pada suhu 90 derajat selama 4 hari. Dan apa yang terjadi? Ternyata dia terbentuk zeolite ya. Mesoporinya terbentuk, porinya terbentuk, dan strukturnya terbentuk. Nah, jadi ini lagi dan lagi untuk menghasilkan material ini pada suhu rendah biasanya memang perlu adanya modifikasi. Nah, beberapa modifikasi dilakukan dengan penambahan senyawa-senyawa yang lain sehingga dia membentuk material yang kita inginkan. Nah, kemudian ini saya coba analisis dengan XRD. Ya, ini adalah XRD-nya. Ini untuk yang RHC ini adalah rice husk ya, asam sekam padi yang melalui kalsinasi, ini yang tidak dikalsinasi, dan ini yang silika komersial. Jadi silika komersial yang saya pakai itu adalah Ludox. Nah, kemudian kalau kita lihat dari XRD-nya, malah sebenarnya yang tidak dikalsinasi ya. Jadi sekam padi yang tidak dikalsinasi artinya tidak dipurnes menggunakan suhu tinggi, dia punya kristalinitas yang lebih baik dibandingkan yang kalsinasi, lebih bagus malah. Artinya di sini penggunaan suhu tinggi untuk menghasilkan suatu material itu tidak mesti harus dari kondisi reaksinya, tapi dari kondisi reaksi awal, prekursor awal juga bisa kita buat. Nah, ini ya. Jadi ini adalah contoh beberapa paper bahwa
dengan menggunakan suhu rendah, senyawa yang sebenarnya kita inginkan itu bisa terbentuk, tetapi tentu harus dilakukan modifikasi suatu material. Saya rasa cukup ya, karena ini tidak banyak materinya. Saya hanya menjelaskan bagaimana metode sintesis pada temperatur rendah, ya, apa yang harus dilakukan dan mengapa itu perlu. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami bersama dan bisa dibedakan antara sintesis pada temperatur tinggi dan temperatur rendah dalam kebutuhan kita untuk melakukan sintesis anorganik. Saya rasa cukup untuk kelas pengantar sintesis anorganik. Jadi materinya sampai di sini, nanti akan saya bagikan. Ujian seperti biasa nanti akan dijadwalkan, dan silahkan dibaca lagi materi-materi sebelumnya. Jadi mudah-mudahan Anda semua bisa lulus dengan nilai terbaik pada kelas ini. Walaupun di tengah pandemi ini kita berusaha melakukan yang terbaik dalam berbagai keterbatasan, mudah-mudahan bisa lebih efektif dan kita ambil hikmahnya saja. Dan ini untuk pembelajaran kita semua bahwa pendidikan juga bisa dilakukan di mana saja. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Kalau kuliah ini kadang tidak sesuai jadwal dan kadang mendadak, dan mohon dimaklumi jika ada keterbatasan yang mungkin tidak bisa kita lakukan bersama. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.